Hasil dari kesepakatan ini akan kita bawa pada acara Ijtima Ulama tanggal 27-28 Juli 2022 yang akan melibatkan berbagai pihak, yaitu dari Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Kemudian kita akan mengundang perwakilan dari perguruan tinggi, juga kita undang perwakilan dari pondok pesantren, juga kita akan undang perwakilan ormas-ormas Islam di Jawa Timur. Itu nanti tanggal 27-28 Juli. Nah, kenapa ini kita adakan? Karena kita di MUI sebagai pelayan umat dan juga mitra pemerintah tentunya harus merespon berbagai hal, baik di sosial keagamaan maupun kebangsaan. Itu yang kita respon. Dan tentunya ini adalah sebagai tugas kita di Komisi Fatwa untuk menyampaikan apa yang ada di masyarakat. Ini nanti kita sampaikan kepada pemerintah. Tentunya ini agar tercipta satu hal yang kondusif, saling antara satu dengan yang lain saling mengisi, saling toleran dan sebagainya. Ada beberapa tema yang rencananya kita angkat nanti di Ijtima Ulama dan ini dibahas di forum ini. Antara lain kemarin yang sudah dibahas itu terkait dengan pengibaran bendera separatis dan ormas-ormas yang dilarang. Karena kita lihat di media ada yang mengibarkan bendera dan itu sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Kemudian yang sudah kita bahas adalah cara perceraian dalam pernikahan siri. Ini kita bahas. Karena di masyarakat itu yang menjadi korban karena itu perempuan gitu, yang pernikahan siri. Bukannya kita mendukung nikah siri, bukan, tetapi ini realitas di masyarakat. Banyak perempuan yang nikah siri kemudian suaminya nggak jelas, ini nanti status pernikahannya seperti apa. Ada juga yang laki-lakinya tidak mau menceraikan sementara perempuan itu merasa dirugikan karena berbagai hal misalnya. Ini nanti seperti apa solusinya? Ini kita bahas kemarin. Kemudian kita juga membahas masalah ini status masjid di lahan fasilitas umum. Nah, ini ada yang dibongkar seperti itu. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah pemerintah ya harus melepaskan asetnya atau bagaimana? Ini akan kita bahas di Ijtima Ulama. Tadi malam sudah kita bahas pendahuluannya di sini. Artinya ini sebenarnya ada 12 persoalan yang kita bahas. Kalau saya bacakan ya, satu, ini pengibaran bendera separatis dan organisasi terlarang. Yang kedua, etika dakwah di era digital. Ini ada yang memojokkan pemerintah, ada yang menghina satu sama lain, kemudian ada yang memperuncing masalah khilafiyah, masalah perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Jadi ini kemudian menjustifikasi begini. Ini harusnya seperti apa begitu? Ini kita bahas. Kemudian kita juga itu tadi bentuk perceraian atau cara perceraian dalam pernikahan siri. Kita juga akan membahas salam lintas agama. Kita juga akan membahas ucapan selamat di hari besar keagamaan. Lalu kita bahas pelaksanaan sholat di kendaraan. Dan ada juga jual beli aset dalam bingkai metaverse. Nah, mungkin ini masih baru, tapi kita
sudah mengantisipasi ini bagaimana nanti seperti itu. Lalu transaksi digital dengan sistem pay letter ini kita bahas. Lalu juga kita bahas tentang zakat perikanan, terutama perikanan tangkap yang ada di laut. Ini potensinya besar sekali di Indonesia, betul. Tapi ini sebenarnya seperti apa terkait dengan zakatnya. Lalu kita akan membahas masalah penggunaan lem fibrin. Ini terkait dengan bedah nanti, apakah ini bisa membatalkan atau tidak terkait dengan ibadah tentunya nanti. Lalu kita bahas masalah affiliate marketplace dan juga akan bahas status masjid di lahan fasilitas umum. Jadi totalnya ada 12 permasalahan. Ini diharapkan bisa nanti dijadikan fatwa di tanggal 27-28 Juli 2022. Rencana fatwa itu tanggal 27-28 itu nanti diselenggarakan di mana? Rencananya kita selenggarakan di Surabaya. Di Surabaya. Marketplace. Kita di zaman seperti sekarang digital ini tidak bisa dilepaskan dari model-model seperti itu. Jadi perkembangannya luar biasa. Maka kemudian kita mengkaji ini apakah ada pihak-pihak yang dirugikan apa enggak. Oke lah kita digital oke, tetapi ini tentunya prinsip di dalam bisnis ya harus tetap mengikuti aturan syariat. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan, hanya pemilik modal atau apalah yang pemilik aplikasi yang jaya sementara yang lain tidak. Ini harus berkeadilan tentunya di dalam masalah transaksi itu. Kita tadi sudah bahas itu. Intinya harus mengedepankan ya keadilan, transparansi dan sebagainya. Tapi secara detailnya nanti akan kita tuangkan di dalam istimewa ulama. Terima kasih. Saya Solihin Hasan, posisinya Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Ya Pak, tapi pada aspek tertentu justru itu menarik. Ya betul ada. Nah, ini kalau misalkan ada pembahasan tentang ini seperti Ada yang pembahasan dari yang punya otoritas ngasih konten itu untuk mendakwakan. Tapi juga coba saya pikir lagi sistematika. Intinya kan ibarat itu berkelimun.